Baik, kembali bersama Pak Yoga di sini. Hari ini kita bakal belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang perkalian, ini kita belajar tentang pembagian ya. Jadi, pembagian dalam aljabar itu prinsipnya sama seperti pembagian biasa ya, lebih ke pecahan ya. Jadi, misalnya kita punya 2x dibagi 4x, 4, ini ditulis sebagai 2x per 4x, gitu ya. Nah, kemudian jika variabelnya sama, ini, jika variabelnya sama, maka pangkatnya dikurangi ya. Maka pangkat 9 dikurangkan dengan pangkat 9. Nah, jadi kalau perkalian itu ditambah pangkatnya, kalau pembagian itu dipangkat. Ya, jadi misalnya 2x dibagi 4x, maka kita bagi dulu 2 bagi 4. 2 bagi 4 itu bisa diperkecil menjadi 1/2. Jadi ini bisa menjadi 2 1 ya. Kemudian x bagi x pangkat 1 dikurang x pangkat 0 ya, atau habis. Jadi ini 1. Ini jawabannya adalah 1/2. Seperti itu. Kita coba lagi. Misalnya kita punya eh lagi 8A, 8AB dibagi 2B pangkat 2. Jadi 8 dibagi 2 itu 4 ya. 8 4. Hanya tetap kami kita punya pasangan AB. B pangkat 1 di atas dan pangkat 2 di bawah. 1 dikurang 2 ya, jadi kita buat seperti ini. Di pangkat 1 dikurang di pangkat 2 itu adalah di pangkat min 1. Nah, kalau pangkat min 1 berarti dia tetap di bawah. Jadi jawabannya adalah 4A per 4/B. Misalkan lagi, kita punya 6M per 3M pangkat 3M. Nah, untuk mengerjakannya kita bagi dulu ke koefisiennya. 6 bagi 3 ini 2. Kemudian M yang di atas itu pangkat 1 dikurang dengan pangkat 3. 1 kurang 3 itu min 2. Karena M-nya pangkat min 2 berarti dia tetap berada di penyebut. M pangkat 2. Sementara M yang ada di pengbilang itu sudah habis. Kita tinggal tambahkan M. Jadi jawabannya adalah 2 per M kuadrat M. Ya, 2 per M kuadrat M. Jadi pangkatnya tinggal dikurang ya. Jadi pengbilang dikurang penyebut. Kita coba satu lagi. Andai kata kita punya 10 X pangkat 5 Y pangkat 2 per 5 X pangkat 2 Y pangkat 4 gitu. Nah, sekarang tinggal kita bagi saja koefisiennya. 10 dibagi 5 itu 2. 2 X pangkat 5 dikurang dibagi X pangkat 2 itu pangkatnya dikurang aja. 5 dikurang 2. Ini 5 dikurang 2 itu 3. Karena positif berarti X-nya di atas ya. X pangkat 3. Sementara untuk yang Y, karena dia Y pangkat 2 dibagi 4, berarti pangkatnya dikurang. 2 kurang 4 adalah min 2. Karena dia Y ya, pangkat
Min 2 berarti Y-nya ada di bawah. Y pangkat 2. Gitu ya. Jadi untuk pembagian misalkan kita coba perjelas di sini. Misalnya eh, kita punya C pangkat 3 dibagi C pangkat 7. Nah, tadi kan Pak bilang kalau pembagian itu dikurang jadi C 3 dikurang 7 itu jadinya C pangkat 4. Nah, C pangkat 4 ini menjadi bentuk pecahannya 1/C pangkat 4. Jadi kalau min itu dia berubah menjadi penyebut. Kalau sembilangnya pangkatnya min dia berubah menjadi penyebut dan pangkatnya berubah menjadi titik. Selanjutnya eh, pembagian bentuk aljabar juga akan berkaitan dengan operasi pecahannya. Jadi misalnya kita punya 1/X dikurang 2/Y. Nah, untuk cara menyelesaikannya sama seperti pengurangan pecahan. Yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Nah, X sama Y, bagaimana menyamakan penyebutnya? Dikali saja. Jadi X dikali Y itu XY. Ya, kemudian karena yang di bawah karena X menjadi XY itu butuh Y, maka di atasnya juga dikali Y. Bisa dikali Y itu Y. Dikurang Y menjadi XY itu butuh X. Jadi atasnya juga dikali X. Ya, sama seperti operasi pecahan biasa. Jadi kita punya Y min 2X per Y. Nah, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ini adalah yang sederhana. Oke. Kita coba contoh lain. Kalau kita punya 2M dibagi M kuadrat M ditambah 3M per M kuadrat. Nah, gitu. Ini untuk pengerjaannya bisa langsung kita kali ya, M kuadrat M dikali M kuadrat. Namun, jika dalam satu soal itu terdapat variabel yang sama, caranya seperti ini. Kita lihat. Di pecahan yang pertama itu ada M kuadrat, sementara di pecahan kedua nggak ada M kuadrat. Jadi, kita jadikan M kuadrat. Kita ambil pangkat yang paling besar. Jadi, di sini kita buat M kuadrat, M kuadrat. Nah, ini ada N, kita ambil pangkat yang paling besar, M kuadrat. M kuadrat, M kuadrat. Nah, selanjutnya pembilangnya bagaimana? Ya, kita cek aja. M kuadrat N dikali berapa menjadi M kuadrat M kuadrat. Maka dia bisa dikali dengan M. Gitu ya. Untuk itu yang bisa dikali M. Menjadi 2M N. Seperti itu. Kita lebih jelaskan dulu. Ini 2MN. Seperti itu ya. Nah, untuk yang pecahan kedua ini, N kuadrat menjadi M kuadrat. M kuadrat betul? Butuh M kuadrat. Sehingga yang di atas juga bisa M kuadrat menjadi 3M kuadrat. Sehingga nanti hasilnya menjadi 2MN ditambah 3M kuadrat N per M kuadrat N kuadrat. Itu ya jawabannya. Jadi prinsipnya sama seperti kita mengoperasikan suatu saham. Baik, mungkin itu saja yang bisa dibahas untuk pembagian bentuk aljabar. Semoga bermanfaat dan eh, kalian dapat memahaminya dengan baik. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya nanti terakhir tentang operasi aljabar mengenai operasi campuran ya. Tadi kan kemarin udah dibahas satu persatu pengubahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nanti kita bahas bagaimana kalau operasinya dicampur dalam satu soal atau digabung dalam satu soal. Ya. Sekian dari Bapak, terima kasih.